Selamat pagi semuanya. Nah, kalian jangan heran ya kalau pagi ini cuacanya atau suasananya ini gelap banget karena dipenuhi dengan asap. Ya, bener banget. Udah beberapa hari ini kota Sydney sengaja untuk membakar hutan yang dimana nanti kan bentar lagi akhir tahun dan kita akan menyambut musim panas. Jadi kalau musim panasnya itu temperaturnya sangat tinggi, sangat panas banget, itu bisa mengakibatkan kebakaran hutan yang luar biasa seperti beberapa tahun yang lalu. Jadi pemerintah atau pemerintah daerahnya gitu ya, menggalakkan untuk membakar beberapa hutan-hutan yang memang layak untuk dikurangi tingkat pepohonannya gitu. Dan salah satunya area tempat tinggal aku, karena area tempat tinggal aku ini memang dekat dengan Taman Nasional gitu guys. Jadi bener-bener hari ini tuh asapnya sangat tebel banget dan bener-bener nggak enak banget deh. Yang pasti disarankan untuk memakai masker. Dan ini aku berangkat sama suami aku menuju stasiun kereta. Nanti suami aku parkir mobil dekat stasiun kereta gitu guys. Jadi kalian stay tune ya di YouTube channel aku. Sekali lagi jangan lupa like, share, comment, subscribe. Oke, stay tune everyone. Hai guys, welcome back to my YouTube channel bersama aku Mutiara Meranita. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Nah, aku pergi bareng sama suami agak lebih pagi. Saat ini tuh sedang penuh dengan asap kebakaran hutan. Jadi memang pemerintah sekitar mengurangi banyaknya pepohonan karena bentar lagi kan musim panas ya. Jadi daripada nanti ada kebakaran hutan merajalela makin besar yang pada saat 2-3 tahun terjadi di Australia karena pengaruh cuaca yang begitu panas, makanya beberapa hutan itu dikurangi pertumbuhan pepohonannya. Oke? Jadi ini benar-benar penuh dengan asap guys. Oke, nanti aku lanjut lagi, so stay tune. Nah, aku langsung aja nih jalan menuju stasiun kereta dan benar-benar lihat deh di jalanan raya ini pun bener-bener kelihatan penuh asap banget ya. Dan tahu nggak sih, ini rambut aku harus dicuci guys, soalnya bener-bener kena asap. Tahu dong kayak makan di restoran barbecue gitu loh. Jadi bener-bener baju kita, rambut kita, dan suami aku lihat sampai fotoin karena sambil nunggu kereta datang gitu kerasa banget asapnya gitu. Tapi ya nggak apa-apa sih kalau kita kan nggak terlalu sering di luar bangunan ya. So kita udah sampai di dalam kereta dan ini pemandangan melewati area waterfront view daerah Como guys. Oke, tadi aku nggak sempat ngevlog, jadi ini waktunya makan siang. Ini makan siang aku ada sate padang, ada sisa mie rebus kemarin, dan ini Yakult, kerupuk, sama susu. Ya, selesai makan siang langsung kembali kerja dan nggak sempat ngevlog. Jadi selesai kerja, ini aku udah nyampe di rumah. Masya Allah, subhanallah, lapar banget. Dan ini tuh aku tadi beli jajanan di Medan Ciak. Tahu isinya itu cuman isi 3 doang, dan ini tuh harganya $7.50 ya. Kalau nggak salah sih sekitar 70.000 rupiah gitu. Dan sambil ngelurusin kaki, sambil belum ganti baju tapi udah cuci tangan ya guys ya, nanti disangkanya gue kotor lagi. Yang pasti menikmati tahu isi ini tuh bener-bener maknyus banget. Maklum lah ya kalau kita udah capek kerja pengen banget makan makanan Indonesia tapi malas buat, jadi mendingan beli aja gitu kan. Meskipun ya harganya lumayan pricey, tapi ya gimana lagi guys. Selain tahu isi, aku juga beli makanan lain, yaitu pastel ya, yang isinya ada bihun, ada telur gitu kan. Itu juga sama harganya sekitar $7.50, Rp70.500. Jadi kalian bisa bayangkan cuman jajan segitu aja harganya lumayan ya cuy. Tapi kalau misalnya bikin tuh kan ribet ya. Tuh pastelnya juga isinya 3, ada bumbu kacangnya, ada kasih cap cengeknya juga. Selain pastel, aku juga tadi beli rendangnya aku beli isi 5
satu rendangnya itu kalau nggak salah $5 deh, 50.500 rupiah. Jadi satu kontainer isi 5 rendang itu ya sekitar 35 atau sampai $40. Oke guys, sudah sampai rumah dan ini rambut bau kena asap tau nggak? Soalnya kan lagi pembakaran hutan ya, karena memang disengaja gitu supaya nanti pada saat musim panas, kan musim panas itu di bulan Desember, Januari, Februari gitu kan. Di musim panas itu kalau panasnya sangat tinggi banget, karena kan banyak sekali taman nasional di sini, banyak hutan-hutan, banyak bush-bush gitu kan, supaya tidak menyebabkan kebakaran hutan yang signifikan yang luar biasa seperti tahun-tahun sebelumnya gitu. Karena kekeringan, panas yang terik yang bisa sampai 40 derajat gitu, makanya antisipasi itu dilakukanlah pembakaran hutan di beberapa tempat tersebar di area city dan sekitarnya gitu guys. Dan mudah-mudahan sih nggak lama ya berlangsungnya ya, karena udah beberapa hari ini gitu. Mudah-mudahan sampai besok atau sekitar Sabtu Minggu and this week gitu kan. Jadi supaya anak-anak, orang-orang yang menikmati weekend itu bisa pergi ke pantai, karena katanya weekend ini tuh bakal cuacanya oke banget, sekitar 30-an lebih, karena kan kita udah musim semi. Jadi ya saatnya, waktunya untuk menikmati cuaca yang lumayan agak hangat gitu. Dan tadi nyampe rumah, alhamdulillah dapat rezeki dari suami, dibeliin baju atasan ya dari ASOS tuh. Kita hitung ada berapa? Ada 7 guys. Tuh kita unboxing ya. Sekalian kita bahas yang lagi happening saat ini antara Thorik dan Alia. Gemes banget gak sih pasangan itu? Pasti kalian ada dua kubu yang mendukung Thorik sama mantan pacarnya Fuji, dan Thorik yang saat ini lagi ta'aruf katanya guys. Masya Allah, subhanallah, ya mudah-mudahan diberikan kelancaran dan yang terbaik untuk hubungan Thorik berserta pasangan, baik sekarang ini dengan Alia ataupun ya mudah-mudahan diberikan yang terbaik lah ya, karena kita kan nggak mau kalau ngelihat yang sedih-sedih gitu ya. Mudah-mudahan cocok gitu ya. Kalau misalnya nggak cocok ya berarti belum jodoh ya. Mudah-mudahan diberikan pasangan yang tepat untuk Thorik dan pasangan yang tepat untuk Alia, juga untuk mantannya Thorik, Fuji, karena gimana pun juga ya kan selama setahun yang lalu tuh warawiri di sosial media, di pertelevisian, pokoknya viral banget kan pasangan Tofu itu gitu. Dan ngomong-ngomong soal dua pribadi cewek cantik yang berlabuh di hatinya Thorik ya, kita bahas mengenai Fuji ya sambil kita unboxing. Oke. Seperti yang kalian tahu kan, Fuji itu viralnya karena ya ini ya kejadian yang memang membuat semua orang tahu kakaknya meninggal dunia gitu kan dalam kecelakaan, dan sangat tragis juga gitu. Dan memang sih ada pro dan kontra juga, tetapi kan dari kemampuannya dia di dunia entertain dan menghadapi semua lika-liku hidup ya, alhamdulillahnya keviralan yang banyak pro dan kontra itu tuh disambut hangat dan baik gitu ya oleh semua orang, dengan ya hasilnya banyak sekali pundi-pundi cuan-cuan yang dihasilkan oleh Fuji itu sendiri gitu, dari banyak endorsan, terus namanya makin melejit. Pokoknya harum deh, apalagi pada saat dekat dengan Thorik gitu. Secara kan Gen Halilintar tuh keluarganya yang super heboh, sukses gitu kan di sosial media, di dunia entertain lah pokoknya. Menambahlah nama Fuji itu semakin meroket, dan para netizen ya sekaligus gue gitu mengamati juga pasangan ini gitu. Dan bedanya sama Alia apa sih kalau menurut aku ya, logikanya aja sih. Kalau Fuji memang dari keluarga itu keluarganya lengkap ya. Dia ada kakaknya, ada orang tuanya, alhamdulillah pada sehat gitu ya, meskipun ya salah satunya udah meninggal gitu dengan kejadian yang tragis. Dan dimana ya anak bungsu dari 3 bersaudara
keluarganya itu ya benar-benar hangat gitu. Sedangkan Alia itu kan kehilangan sosok seorang ayah ya, sosok seorang ayah di saat dia masih kecil gitu kan. Kita tahu Aji Mas Said almarhum ayahnya itu meninggal dunia juga, dan di usia seperti itu sama kayak apa yang gue alamin gitu ya. Oke, kita lihat yang ini sama seperti yang gue alamin. Kehilangan sosok orang tua, mau itu ayah, mau itu ibu, itu sangat membuat seorang anak tuh terpukul gitu. Meskipun ya ya kelebihan harta ataupun adanya keluarga yang lengkap, menyayangi, mencintai kita gitu yang kehilangan, tetap aja kehilangan orang tua di usia muda itu berdampak yang sangat luar biasa. Jadi aku bisa melihat dewasanya itu lebih cepat daripada anak-anak seusia yang memang dari keluarga yang lengkap gitu kan, orang tua lengkap dan diberikan kasih sayang, cinta yang sempurna. Tapi kalau keluarga yang nggak lengkap orang tuanya itu ya seperti kayak missing gitu. Belum lagi kan ibu tirinya pun ada kasus gitu kan. Terus orang tuanya saat bercerai pun ibunya juga kena kasus juga gitu. Dan complicated lah gitu. Dan itu nggak mudah sebagai seorang anak untuk tumbuh besar, apalagi di lingkungan ini ya, hiburan ya, yang dimana semua mata tertuju padamu gitu, mau beritanya baik, mau beritanya buruk. So ini satu jumper, warnanya cucu banget, aku suka banget tuh, warna coklat dan keren tuh. Wow, ini sih buat aku pakai untuk winter tahun depan ya. Karena winter kan udah kelar. Terima kasih suamiku. Terus ini yang kedua kita buka. Iya, jadi aku pun sangat amat kangen sama almarhum papaku gitu ya. Jadi aku bisa merasakan banget. Wah, keren, mantap. Ini gambarnya apa sih? Wah, bunga-bunga ya? Bukan ya? Ini kayak Mickey Mouse gitu ya? Oh iya, kayak bear gitu. Gemes, lucu banget. Terima kasih sayangku. Iya, jadi aku sangat melihat ya kestabilan seorang Alia gitu ya, dan adiknya. Alia tuh anak pertama ya kalau nggak salah ya. Ya, dan adiknya itu tidak ada namanya hal-hal yang buruk gitu kan. Benar-benar stabil, nggak ada rumor, nggak ada apa, dan benar-benar memperlihatkan menjadi pribadi seorang anak yang mandiri, baik, dan nggak ada satu celah pun yang merusak nama baiknya mereka berdua gitu, meskipun ya dengan keterbatasan ya. Wah, keren banget tuh, suka deh gambarnya, simple tapi rainbow gitu. Dan bahannya juga lembut banget guys, Masya Allah. Suamiku tuh tahu banget. Suka. Thank you suamiku. Gitu, jadi ya nggak heran gitu kan. Pastilah namanya pasangan ada plus minusnya, ada kekurangan dan kelebihannya. Tapi aku yakin gitu kedewasaan itu memang dibentuk gitu karena situasi dan keadaan. Karena dari pengalaman hidup yang manusia itu lalui gitu, dan aku merasakan banget gitu guys. Buat kalian yang memiliki keluarga yang lengkap ya, nyokap, bokap, adik, kakak yang masih pada rukun bahagia, itu rezeki banget dari Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kalian berikan. Keren ya, yang Tuhan berikan kepada kalian maksudnya tuh. Bagus banget, aku suka. Kayaknya aku suka semua deh guys. Gitu, jadi ya kita doakan aja yang terbaik untuk Thorik untuk memilih pasangannya sekarang yang lagi tawaruf sama Alia. Ya mudah-mudahan mereka cocok, mereka diberikan kelancaran. Kalau memang jodoh itu nggak akan kemana gitu selama kita mau berusaha, berdoa, tetap berikhtiar gitu kan. Kalau memang suatu saat nih mereka dijodohkan, dilancarkan dalam pernikahannya, ya memang itu jodohnya. Mau kita paksakan seperti apapun gitu, kalau memang
ya bismillah gitu menuju pelaminan, menuju halal ya. Mudah-mudahan kita sebagai para netizen ya mendoakan yang terbaik tuh. Keren banget. Cucok deh. Suka deh warna-warnanya, sumpah. Terima kasih banyak suamiku. Gitu. Tadi di kantor pun banyak apa namanya? Karena kan aku dealing sama international student kan. Wah. Ini keren banget nih, kayak berasa di pantai, tau gak sih lo? Cucok banget, suka banget, sumpah suka banget. Suka banget. Ini kayaknya warnanya lembut banget dan aku suka banget. Keren. Aku tuh udah banyak banget baju-baju gitu kan. Jadi kayaknya oh my god, this is so cute. Aku suka banget yang motif-motif kayak gini, dan ini lembut banget, setengah mampus tuh, lembut banget. Ya aku dealing sama international student, ya bukan untuk proses visa dan segala macam, enggak, tapi kan kita kan sekolah ya. Jadi di Hospitality Institute ini aku membantu mereka untuk mensukseskan karir studinya gitu. Jadi aku selalu menekankan pada orang-orang Indonesia terutama gitu. Tapi kalau ada student-student mahasiswa-mahasiswi lain dari negara lain yang butuh saran aku selalu menekankan apa tujuan kalian ke Australia gitu. Dan apalagi yang kebanyakan orang-orang di sini tuh kan pengen kerja gitu, tapi dengan jalan belajar. Alhasil ya aku kasih dengan tegas, lo harus tahu, lo harus begini. Menjaga akademik dan attendance itu nggak mudah gitu kan. Dan jangan memprioritaskan pekerjaan aja, sedangkan visa atau izin kamu untuk di Australia itu belajar sepenuhnya. Dan hal itu tuh aku membuat ketegasan untuk semua orang-orang yang memegang visa pelajar. Karena kenapa? Karena aku kan pengen mereka juga sukses gitu. Jadi sekalian aku pengen memberikan saran yang benar-benar sesuai dengan tujuannya gitu. Kalau misalnya tujuannya cuman ya gue cuman mengambil pengalaman karena orang tua gue sukses gitu kan, punya banyak duit, oke, go ahead. Tapi kalau backgroundnya itu hampir sama kayak aku gitu ya, nggak terlalu sempurna, tetapi kita harus butuh perjuangan itu, jangan sia-siakan waktu. Kalau memang itu bukan lo, mendingan lo balik ke negara lo, gali yang terbaik untuk hidup lo, daripada di sini tuh hidup nggak mudah say gitu kan. Di Indonesia juga sama nggak mudah, tapi at least kalau misalnya lu dekat sama keluarga dan orang yang lu kenal, itu jauh lebih memudahkan lu untuk kelangsungan hidup lu. Tapi kalau nggak sama sekali kan, kita tuh hidup nggak hanya sehat terus kan, nggak hanya bahagia terus, tapi kan di saat kita let down, sedih, kesel, marah, ataupun lagi sakit, nah itu kerasa banget kalau kita jauh dari orang-orang yang kita sayang. Jadi makanya balik lagi antara Fuji dan Alia, aku sih lebih melihat sosok Alia yang lebih dewasa dan yang lebih kayak udah dilalui banyak masalah tuh dari sejak kecil gitu. Dan untuk menjadi sosok pribadi yang seperti sekarang ini, itu laki-laki mana sih yang mau menolak gitu kasarnya. Tapi ya kalau memang melihat Fuji ya di usianya yang belia gitu kan, yang masih remaja, masih ya sepantasnya sifatnya dan keceriaannya dia itu gitu. Dan untuk dibawa keseriusan, untuk kan namanya Gen Halilintar, keluarganya kan besar ya. Dan pastinya juga pengennya mendapatkan pasangan untuk Torik tuh yang dewasa, yang sesuai dengan kriteria, mungkin AIO, babe bubaibo dan bibit bebet bobot. Jadinya ya memang aku melihat mereka lebih condong, lebih memilih pada Alia gitu. Kenapa? Karena mungkin untuk karakter, sifat, dan pesona Alia itu lebih ready, lebih siap untuk dipersunting, lebih siap untuk masuk ke kalangan keluarga Gen Halilintar dan keluarga besar lainnya gitu. Dan untuk bisa karena kan
menjadi seorang istri, nanti ibu itu butuh kedewasaan. Bukan berarti kita yang ceria nggak pas juga gitu untuk diajak nikah, enggak. Tapi mungkin insting seorang ibu, insting seorang kakak, adik, keluarga besar itu aku melihat mereka lebih tertarik dan lebih memilih Alia daripada mantan pacarnya Thorik sebelumnya, yaitu Fuji gitu. Dan mudah-mudahan Fuji pun diberikan kebahagiaan ya, pasangan yang tepat untuk hidupnya gitu. Jadi pada saat nanti gitu memang Thorik sama Alia berjodoh gitu, Fuji pun dipertemukan dengan laki-laki yang pas, yang memang dia idamkan dan memang benar-benar mencintai dan menyayangi sepenuh hati, dan keluarga besarnya pun menerima Fuji gitu. Jadi ya namanya jodoh nggak akan kemana gitu. Kalaupun nanti suatu saat nih misalnya dipertemukan lagi Thorik dan Fuji dan mereka cinta lagi satu sama lain dan keluarga bisa nerima, who knows ya kan? Kan kita misteri ilahi kan nggak tahu ya, masa depan itu kan misteri. Jadi kita hanya bisa mensupport untuk mereka berdua. Oke? So, segitu dulu aja yang bisa aku sharing ke kalian gitu kan. Meskipun komentar-komentar aku nggak jauh beda sama netizen saat ini yang lagi goncang-goncangnya. Ada dua kubu antara Thorik Fuji ataupun Thorik Alia. Yang pasti komen di bawah. So thank you so much for watching and I'll see you next video. Jangan lupa like, share, subscribe. Have a lovely day guys. 1 hari lagi menuju weekend. Bye-bye. Harganya gue nggak tahu berapa. Yang pasti alhamdulillah berkah dikasih sama suami. Bye.